Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Parakan beserta pengurus. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Manar beserta pengurus, dan segenap Bapak dan Ibu, para asatid, ya, para ustadz, ustadzah yang berbahagia, dan seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa. Nikmat Allah itu begitu sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah itu, maka tidak akan pernah kita bisa menghitungnya karena begitu banyak. Tetapi kadang-kadang manusia menungso, menus ora kroso. Itu kebanyakan kalau ada nikmat itu tidak pernah dihitung, ya. Tetapi begitu ada musibah, ada sesuatu yang kurang enak, biasanya sudah dihitung-hitung. Kemarin kena musibah ini, kemarin punya alangan ini, kemarin ini. Koyone sak donya paling ngerekoso. Padahal jika dibandingkan dengan kenikmatan yang kita dapatkan, itu sungguh tiada banding. Artinya kenikmatan pasti lebih banyak daripada musibah yang kita alami. Dan tentunya salah satunya pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah, kemarin seharian full, ya, sedikit bercerita. Kami Korps Mubalik Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, ini dengan Ustadz Amin juga sebenarnya kemarin sakit ya. Kemarin seharian full itu kita jalan-jalan ke Yogyakarta. Studi tiru, berangkat jam 5. Kemudian tujuan pertama yaitu pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah yang ada di Jalan Kaliurang. Kemudian setelah itu kita ke Gunung Kidul. Gunung Kidul itu Bukit Tinggi, itu karena di atas. Ada yang bilang Jogja lantai 2, Gunung Kidul. Hampir sama dengan Temanggung sebenarnya. Kalau Gunung Kidul itu gunung batu yang bertanah, kalau Temanggung itu gunung tanah yang berbatu. Kacai dikit ya, hampir sama istilahnya. Nah, kemudian kita di sana belajar tentang pengelolaan
Korp Mubalik Muhammadiyah. Kemudian setelah itu malam kita mampir di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian sampai Temanggung itu hampir jam 12. Jadi ya 12:30 baru bisa istirahat. Tapi alhamdulillah pagi hari ini diberikan kemampuan, diberikan kesehatan oleh Allah, bisa menjumpai Bapak dan Ibu semuanya. Dan tentunya ini adalah merupakan hikmah dari silaturahim, sebagaimana kita sudah tahu semuanya ya, bahwa silaturahmi itu akan mendatangkan banyak manfaat. Salah satunya apa, Bu? Akan dilapangkan rezekinya. Man arada ayyubsato fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi, dan kemudian pengen dipanjangkan usianya, Bu, falyasil rahimah, maka bersilaturahmilah. Nah, ini ada pendapat beberapa ulama. Yang pertama mengatakan bahwa dipanjangkan usianya ini dalam artian usianya itu akan banyak mengandung berkah. Ya, hidupnya, umurnya ini akan banyak mengandung berkah. Meskipun usianya tidak panjang. Kemudian yang kedua, ini betul-betul akan ditambahkan usia kita, akan dipanjangkan umur kita. Di mana rata-rata umat atau orang zaman sekarang ini, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, bahwa rata-rata umur umat orang zaman sekarang itu di antara pinten, Bu? 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, dan sedikit yang bisa melampaui batas tersebut. Ada yang sudah yuswani 70 tahun? Ibu, Bapak, ada nggih? Alhamdulillah. Dan dikatakan Nabi itu termasuk bonus. Jadi yang usianya sudah melebihi itu, ini termasuk bonus. Dan pendapat tadi ada yang mengatakan bahwa dengan bersilaturahmi ini umur kita itu benar-benar akan dipanjangkan. Artinya seandainya usia kita dikasih 70, dengan kita rajin bersilaturahmi, bisa jadi itu akan ditambah menjadi usianya 71 tahun misalnya, atau 72 tahun, atau 70 tahun lebih 1 bulan, ya, atau 70 tahun lebih 1 minggu, lebih sehari, lebih 1 jam, dan seterusnya. Itu beberapa pendapat ulama seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi kita syukuri segala nikmat yang senantiasa kita dapatkan di setiap saatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Kemudian berikutnya kesempatan pagi hari ini, terima kasih saudara saya, lupa namanya ya, sama-sama asli dari Gunung ya, dari Ngatirjo. Ustadz siapa? Aziz ya? Ustadz Aziz. Itu satu kampung dengan satu kelurahan tapi beda kampung. Sekarang aja di SD Muhammadiyah Parakan. Yang sudah memberikan waktu tadi untuk anak kami latihan ya, bukan bagus dan tidaknya, tentunya masih banyak kekurangan, tetapi yang penting adalah untuk melatih mental. Nah, dia lulusan dari SD Muhammadiyah juga, tapi SD Muhammadiyah Temanggung. Sekarang sedang belajar menghafal Al-Quran di pesantren, mohon doa restunya. Mudah-mudahan harapan kami besok bisa melanjutkan ke Timur Tengah, dan mudah-mudahan pulang juga bisa memberikan kontribusi untuk Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini akan sedikit kita berbicara, ngobrol ya. Lebih ini adalah ngobrol. Yaitu dengan tema adalah bertamasya ke surga. Tamasya apa, Bu? Tamasya apa artosipun? Piknik. Piknik. Healing, bahasa sekarang healing ya. Jalan-jalan apa mulai? Cilong-cilong. Ya pokoknya itu ya. Jadi kalau masa yamsi itu jalan, tapi kalau tamasya ini lebih ke berjalan-jalan menikmati keindahan alam dan seterusnya. Dan tidak baen-baen ya. Pagi hari ini coba kita sedikit membayangkan, ya, membayangkan bukan betulan. Kalau betulan kita harus meninggal lebih dahulu. Ya kan? Jadi kita membayangkan bertamasya jalan-jalan ke surga. Nah ini diantaranya kita ambil sedikit dari kitab yang judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yaitu membawa ruh ila Biladil Afrah, ke sebuah bilad, ke sebuah negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Artinya ya jalan-jalan itu tadi bertamasya ke surga, membawa ruh, membawa jiwa untuk berjalan-jalan ke negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, jadi kalau tamasya sebagaimana yang tadi kita ketahui bersama adalah pergi menikmati perjalanan yang menyenangkan ya. Melihat keindahan alam dan seterusnya. Ini yang biasa kita lakukan, entah itu menikmati pemandangan laut, pemandangan gunung dan seterusnya. Dan ada sebuah kenyataan yang real di tengah-tengah umat saat ini. Jadi saya punya teman, seorang kiai, seorang ustadz, beliau ini dari Kudus, pernah cerita sama saya, Mas saiki kuwi nek ngisi pengajian rodok bingung. Loh kok bingung? Sebab banyakan jamaah itu nek diwedeni neraka wis ora patiya wedi, nek diiming-imingi surga wis ora patiya tertarik. Waduh, bingung juga ini. Padahal kehidupan kita akhirnya akan ke sana, tapi begitu diberikan informasi tentang hal tersebut tidak begitu takut dan tidak begitu tertarik, terus bagaimana ini ya? Kira-kira kalau ibu-ibu, bapak-bapak masih tertarik ya? Masih, alhamdulillah. Maka kemudian kiai tersebut lah akhirnya terus pokoknya aku ngisi pengajian yang penting lucu. Waduh ini. Jadi ada jamaah, kadang-kadang ada jamaah yang pulang pengajian, pripun lek pengajiannya sip, loh kok sip, lucu. Itu rodok sarua, ini kadang-kadang yang kontraproduktif ya. Kalau lucu kan barangkali trik ataupun juga sebagai metode ya, humor biar tidak sepaneng. Nah, dan metode di dalam Islam ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak atau berdakwah, ini ada metode yaitu tabsyir, yang berarti adalah menyampaikan kabar gembira. Kemudian sebaliknya adalah tandir atau al-indar, yaitu berasal dari kata a'lama wa hadzara, atau memperingatkan. Menyampaikan dakwah di mana isinya berupa peringatan terhadap manusia tentang adanya kehidupan setelah kematian beserta konsekuensinya. Maka alhamdulillah apabila di antara kita ini masih tertarik dengan surga dan masih takut dengan neraka, maka kemudian juga diterapkan di antara kita di lembaga pendidikan, di sekolah dan seterusnya juga ada dua metode ini.
Jadi anak-anak itu ada yang namanya dikasih reward ataupun bonus kalau mendapatkan suatu prestasi tertentu. Tapi kemudian kalau melanggar atau melakukan sesuatu yang jelek, maka kemudian dikasih punishment ataupun hukuman. Ini adalah metode yang mengadopsi dari Islam, dari Al-Quran dan hadis. Misalnya seorang pegawai yang bagus, yang kinerjanya istimewa, dikasih bonus, kenaikan gaji, peluang karir dan seterusnya. Tetapi begitu berbuat kesalahan, mulai dikasih peringatan, kasih teguran, sampai mungkin juga ada pemecatan. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka seandainya kita saat ini kita masih berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, kita beriman, kita bertakwa di zaman yang orang katakan adalah Yaman akhir, maka kita termasuk orang yang beruntung. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berkata kepada beliau, "Ya Rasul, beruntunglah bagi orang yang melihatmu dan yang beriman kepadamu." Kemudian beliau menjawab, "Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku." Kemudian beruntunglah, kemudian beruntunglah, kemudian beruntunglah, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan itu. Siapa? Bagi orang yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihatku. Nah, ini termasuk kita semuanya. Kalau sahabat Rasul itu masih melihat Rasul, masih bersama Rasul. Jadi kalau ada sesuatu itu bisa tanya pada Rasulullah. Tetapi begitu orang-orang setelah itu kemudian mereka beriman, maka itu termasuk orang yang beruntung. Nah, semoga kita termasuk bagian dari orang yang beruntung, yang tidak ketemu dengan Rasul tetapi kita masih bisa dan beriman menjalankan yang beliau perintahkan. Karena orang itu kalau mendengar atau menemui, menangis secara langsung dengan tidak langsung itu berbeda. Misal pengajian, Pak, besok di Almanar hari Rabu ada pengajian habis Isya. Jari sinten, jari Pak Niki. Nah, itu berbeda dengan langsung mungkin dari ketua takmirnya, misal, "Pak nginjing rawuh nggih, besok ada pengajian di Almanar." Dia kan informasinya langsung dari sumbernya. Nah, inilah ketika kita saat ini sumbernya sudah panjang ya, Rasul, sahabat sudah turun sampai sekarang, kemudian kita masih beriman, maka kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang yang namanya iman itu menuntut percaya ya, bukan sekedar hanya logika, akal. Kalau hanya logika, maka kadang-kadang ada sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh seperti sepatu. Sepatu itu yang dipakai bawahnya gitu, kita berjalan bawahnya, tetapi sing dilap kok dhuwure ya, kok ora sing isore, begitu mau tindakan disemir terus kayak buat tindak dan seterusnya. Nah, ini diibaratkan dalam sebuah hadis seperti itu. Kita dituntut untuk percaya. Dan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam memang dituntut untuk lebih beriman dibandingkan dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu yang harus ditunjukkan dengan real, langsung nyata. Contohipun seperti umatnya Nabi Musa. Ya. Nabi Musa bisa merubah tongkat menjadi ular. Yang tadinya orangnya itu kafir, kemudian pastinya
langsung beriman karena sudah ditunjukkan berarti ini memang betul-betul Rasul utusan Allah. Kemudian Nabi Musa bisa membelah lautan, real nyata. Oh, istimewa, ajaib ini. Berarti benar ini utusan Allah. Meskipun demikian juga tetap saja ada orang-orang yang kemudian tidak beriman. Tetapi harusnya prosentasenya harusnya lebih tinggi karena langsung ditunjukkan oleh Allah. Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati dan seterusnya. Tapi kemudian setelah Nabi Muhammad SAW itu tidak banyak cerita-cerita yang kemudian langsung ditunjukkan kebenaran secara fisik. Seandainya Allah mau, tentunya tidak mustahil kemudian Nabi Muhammad menjadi manusia super, ya, Superman, bisa terbang. Kemudian apalagi mempunyai kekuatan yang luar biasa, bisa berubah menjadi sesuatu misalnya kan. Ini kalau Allah menghendaki tentunya juga tidak mustahil. Tetapi memang umat Nabi Muhammad SAW kemudian dituntut untuk kemudian percaya, beriman kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kemudian kita memasuki pelan-pelan menghayalkan tentang surga. Dan di antara taman surga yang ada di dunia ini, di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Bahwa antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman surga. Ini Bapak dan Ibu yang sudah tindak haji dan umroh pasti ingin sekali sholat di raudhah. Itu adalah bagian dari taman surga yang ada di dunia. Kemudian yang kedua adalah jamaah majlis zikir, majlis ilmu seperti yang insya Allah seperti ini, ya. Dikatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u, qalu wa ma riyadul jannah, qala hilaqudz dzikri. Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan tenang. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, apakah taman-taman itu? Kemudian Rasul mengatakan, halakoh, kelompok zikir. Maka jika kita saat ini sedang berada di taman-taman surga, kita paling tidak nyicil nek wis tekan tamane berarti sedelo meneh tekan lawangi, tekan pendopone, tekan pintunya, tekan rumahnya dan seterusnya. Dan yang jelas bahwa di dalam majelis ilmu atau ilmu itu sendiri itu sesungguhnya lebih dibutuhkan bagi kita dibandingkan dengan makanan dan minuman. Coba kita bayangkan ya, kita resapi. Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau pernah menyebutkan, an-nasu ilal ilmi akhwaju minhum ilat ta'am wasyarab. Bahwa manusia itu kepada ilmu itu lebih butuh dibandingkan kepada makanan dan minuman. Li'anna at-ta'am wasyarab yahtaju ilaihi fil yaum marrah au marratain. Karena sesungguhnya makan dan minum dibutuhkan dalam sehari hanya sekali, 2 kali. Laras mboten? Ilmu itu, Bapak Ibu, dibutuhkan kita melangkah setiap saat, setiap detik, setiap menit itu akan bermanfaat jika kita mempunyai ilmu. Tetapi makanan itu
kita butuhkan sebenarnya, kecuali kalau yang suka ngemil ya, orang mandek-mandek terus ngemil. Sebenarnya hanya dibutuhkan hanya sekali 2 kali dalam sehari. Bapak dan Ibu dahar sehari berapa kali? 3 kali mungkin ya, atau mungkin kadang-kadang 2 kali. Kadang-kadang Bapak Ibu yang sudah mulai sepuh, kadang hawa atau keinginan untuk makan dahar itu kadang-kadang sudah berkurang. Mungkin apa betul? Sepertinya seperti itu. Berbeda ketika seseorang itu masih remaja ya, istilahnya kayak semoga nih. Ya saya contohkan anak saya ini sendiri. Pulang dari pondok di rumah pagi-pagi habis subuh jalan-jalan ke alun-alun. Di pojok itu ada soto ya Mas. Ada bubur. Dia beli bubur. Makan kan? Begitu sampai rumah, ibunya masak sarapan. Ya, nanti jam 10 ada bako lewat, bakso Malang. Beli lagi. Udah berapa kali? 3 kali. Nanti siang hari jam 12 ditawari lagi makan sama ibunya, ya makan lagi. Sore hari ada siomay lewat, beli lagi. Masya Allah. Habis maghrib saat makanan, makan lagi. Masya Allah. Itu berbeda dengan orang yang sudah sepuh ya. Karena apa? Karena memang asupan itu kemudian untuk dikembangkan atau berkembang menjadi daging, menjadi pikiran. Maka Bapak Ibu punya putra yang usianya remaja itu dengan pola makan yang masih semegot tadi, kemudian dijejeli dengan ilmu, menghafal Al-Quran, belajar, dan seterusnya juga itu akan lebih bisa menyerap dan kelak akan menjadi sebuah daging. Berbeda dengan ketika sudah sepuh, kadang-kadang kita makan itu kemudian tidak meski jadi daging. Benar sebetulnya. Makan sehari 3 piring 5 piring kok ora dadi daging, njuk melayune teng pundi. Mayunya hanya ke depan, ke samping, nggih betul? Ya. Itu kalau mungkin usia saya ini masih bisa ke depan dan ke samping. Nanti kalau sudah sepuh lagi mungkin makan itu hanya untuk mempertahankan hidup agar tidak sakit begitu. Karena apa? Karena tubuhnya semakin lama semakin tua, pandangannya semakin kabur, ubannya mulai bertabur, kulitnya mulai kendur, mau maju malah mundur ya kan. Itu apa namanya, problematika orang yang sudah mulai sepuh. Itu jika dibandingkan dengan fisik. Maka makanan itu dikatakan dibutuhkan hanya sekali 2 kali. Tetapi ilmu dibutuhkan setiap saat. Kita bangun tidur kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ilmu. Kalau orang yang tidak punya ilmu barangkali tidak mengamalkan. Setelah itu kemudian berjalan ke kamar mandi. Gimana doa ini pun? Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Kemudian wudu, berdoa lagi. Kemudian setelah itu keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi ad'aba 'anil adza wa afani. Kemudian setelah itu berjalan keluar dari rumah berdoa lagi, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian masuk ke masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ilmu setiap detik, setiap menit ada ilmu. Dan kemudian masuk ke masjid, melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum fajar. Raq'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini bagi orang yang berilmu, yang tahu, maka dia akan melakukan. Kemudian dia sholat subuh, habis itu kegiatan dan seterusnya. Setiap saat, setiap detik ini penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah. Berbeda dengan, sekali lagi, dengan makanan yang kita butuhkan hanya sekali 2 kali dalam sehari. Kemudian
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sedikit kita kembali kepada tadi ke majelis ilmu taman surga tadi. Kalau sekarang problematikanya umat itu kadang senang dengan pengajian yang harus lucu, harus humor seperti tadi, problematika teman saya yang bercerita tadi. Kalau kita bayangkan dengan orang-orang terdahulu, mereka itu serius kalau belajar. Tapi memang dikenal ya di Muhammadiyah itu ngajinya serius. Ngaji kok serius? Ya serius nek orang serius orang ngaji ya. Ya tentu. Meskipun kadang kemudian ya memang harus ada sedikit humor biar tidak bosan. Orang dahulu itu di sebuah majelis Abdurrahman bin Mahdi, yaitu gurunya Imam Ahmad, dikatakan kana Abdurrahman bin Mahdi la yatahaddath fi majlisihi wala yakum ahad wala yabri fi qalam wala yatabassam. Keseriusan orang-orang dalam taman surga, dalam majelis ilmu itu, sungguh orang dahulu itu serius semuanya. Tidak ada seorang pun yang berdiri, tidak ada seorang pun yang mengasah meruncingkan pena. Kenapa niku kalau patulat kemudian diasah niku digerindo itu meraut ya. Zaman dahulu para salafus saleh itu tidak berani, begitu majelis sudah dimulai ya sudah serius kemudian mendengarkan. Dan bahkan tidak ada yang tersenyum. Wah ini abot sekali kalau kita amalkan zaman sekarang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian gambaran tentang surga itu dikatakan mala ainun ra'at, bahwa surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara fi qalbil basar, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati kita. Bapak Ibu pernah membayangkan sesuatu yang paling nikmat di dunia? Napa? Pengen makanan yang paling lezat? Apalagi? Pengen rumah yang paling mewah, istimewa? Bagi yang remaja, pengen punya istri yang cantik. Bagi yang perempuan, pengen punya suami yang ganteng, dan seterusnya. Keinginan-keinginan banyak sekali. Bahkan itu juga kenyataan kelak di akhirat belum pernah terlintas, jadi akan lebih dari apa yang sudah kita bayangkan. Jadi kalau di Arab itu, di Al-Quran dikatakan orang-orang itu hidup dalam kondisi kekeringan, padang pasir, kemudian tidak ada air, angel, banyu, tidak ada sungai, kemudian digambarkan surga kuwi koyo taman, kemudian ada sungai yang mengalir. Itu begitu sangat senang, antusias. Nah barangkali juga di setiap kita, bayangan kita sesuatu yang paling semangat, paling kita inginkan. Nah itu bisa menjadi motivasi buat kita, bahwa kelak kita di akhirat akan mendapatkannya. Tapi ada sedikit berbeda. Katanya godaan di dunia ini harta, tahta, dan wanita bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, harta, tahta, dan pria, no mboten, Bu? Oh mboten. Ternyata tidak begitu menarik ini bapak-bapak. Kalau laki-laki harta, tahta, dan Nabila, harta, tahta, dan Nadia. Tapi kalau ibu-ibu perempuan tidak begitu tertarik ternyata. Jadi seandainya ada seorang laki-laki, kemudian di sini ada harta yang banyak, ada emas, kemudian ada wanita yang cantik, kira-kira kok milih pundi Pak? Milih istri yang cantik kayaknya nih. Tapi kalau ibu-ibu mungkin ada mas-mas yang ganteng, sama ada mas-masan, kira-kira kok milih mas-masan nih. Maka kemudian memang gimana ya, kaum Hawa itu tidak begitu tergantung kepada laki-laki. Kadang-kadang kalau nyun sewu ditinggal situ suaminya aman nyaman, tapi kalau bapak-bapak ditinggal situ istrinya wis bingung.
Nah, seperti itulah. Nah, maka kemudian nyatanya, realnya di lingkungan kita kadang-kadang seorang perempuan yang kemudian hidupnya itu sudah mapan, pekerjaannya sudah bagus, gajinya banyak, sudah ada mas-masan sampai kayak toko emas berjalan, sampai usianya sudah seharusnya menikah, tapi kemudian sudah santai, tenang, dan tidak kepingin menikah karena tadi sudah mendapatkan kehidupan yang mapan tadi. Maka kemudian yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat itu ternyata memang berbeda. Kalau bapak-bapak yang terkenal di samping kenikmatan yang lain, maka akan diberikan bidadari surga. Nah, tapi kalau ibu-ibu tidak akan diberikan bidadari surga, tidak. Bidadara surga. Karena tadi tidak menarik tadi. Masya Allah. Nah, berapa jumlah istri dari seorang laki-laki yang kemudian meninggal dan masuk ke dalam surga? Ya, sebentar. Kami bacakan dalam sebuah hadis bahwa kelompok pertama yang masuk ke dalam surga, wajah mereka secerah bulan di malam purnama. Mereka tidak meludah, tidak berdahak, tidak buang air besar, tidak ada toilet bayar 5.000, tidak ada toilet duduk, toilet jongkok dan seterusnya, tidak ada ruang difabel dan seterusnya. Bejana mereka dari emas, sisir mereka dari emas perak, wangian mereka sangat wangi, bahkan keringat bu, keringatnya bau harum. Wah, coba nek sekarang garwane keringatan mesti mandi dulu di surga, bahkan keringatnya itu bau wangi. Kemudian masing-masing seorang laki-laki itu akan memiliki 2 istri. Waduh ya ibu-ibu. Kemudian dilanjutkan di mana sumsum tulang betisnya kelihatan di balik daging karena cantiknya. Nah, di antara karakter dari bidadari surga, ini bapak-bapak dulu, nanti ibu-ibu nanti. Bapak-bapak dulu. Ya, tadi di dalam surah Al-Waqiah ini sebenarnya digambarkan keindahan surga yang tadi yang dibacakan sama anak saya tadi, sekitar ayat 7 kalau nggak salah sampai ayat 40 itu tentang kenikmatan surga. Kemudian dalam surah Quran Ar-Rahman dikatakan hurun maksuratun fil hiyam, bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam kemah. Nek membayangkan dulu seorang remaja laki-laki besok nek duwe bojo, nek punya rumah sing mewah, villa indah beserta istrinya. Nah, tapi begitu sudah menikah, oh ternyata beto kalau karepe yang dibayangkan adoh gitu. Tidak sesuai ekspektasi yang dibayangkan. Nggih pun diterima mawon, disyukuri. Ya kan? Memiliki villa beserta isinya, beserta istrinya, sungguh luar biasa. Kemudian gadis-gadis ini fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu bidadari yang baik lagi cantik. Kemudian perawan penuh cinta dan sebaya. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta dan umurnya sebaya. Dikatakan itu usianya antara 30 dan 33 tahun. Di sana tidak ada nenek-nenek bu, enggak ada kakek-kakek, adanya mas-mas dan mbak-mbak. Nyun sewu, bahkan dikatakan ini. Kembali lagi ke sana. Seorang bidadari ini wa kawaiba atsraba. Ya, ayat sebelumnya
Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu mendapatkan kebun-kebun anggur yang indah dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ini kalau didetailkan lagi ini Masya Allah. Wa kawaiba atraba, itu adalah seorang remaja yang sebaya, yang ideal. Ini idealnya Bapak bisa membayangkan. Idealnya seorang wanita itu bagaimana? Fisiknya seorang wanita bagaimana? Montok. Nyuwun sewu, tidak usah diperdalam. Dari atas sampai bawah. Ideal. Pengen apa enggak? Pasti jawabnya pengen. Kelak di surga. Ini bahkan disampaikan sampai sedetail itu. Kemudian kulitnya mulus, matanya melolok, nggak usah pakai apa nih kak? Softline, biar kayak orang Eropa, biar kayak orang India itu sudah cantik. Rambutnya berkilau. Kemudian kulitnya mulus itu seperti kulit yang ada di dalam antara kulit telur dengan kuning telur. Ini kita membayangkan sangat lembut sekali. Kemudian sebening mutiara, ka'amthali lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik, mutiara yang belum pernah terjamah yang ada di dalam lautan. Ya, lanjut saja sekilas karena waktunya terbatas. Suatu saat semoga bisa kita sambung lagi. Kemudian yang jelas ini tidak pernah ada rasa cemburu. Kalau sekarang mungkin ditawari, belum ditawari, ya sudah ancang-ancang. Atau mungkin ada Bu yang menawarkan, Pak badai ngersake meleh. Wonten Bu. Jalan menuju surga. Tapi kalau Ibu ditanya, arek golek dalan liyane. Ora sudi. Nah itu kenyataannya. Tetapi di akhirat tidak akan pernah ada namanya cemburu. Kemudian di akhirat, di surga kita akan dilayani oleh pemuda-pemudi. Kalau sekarang kita melihat di sebuah kafe ada pemuda-pemudi yang cantik, yang ganteng. Di kapal terbang ada apa nih kok? Bidadari Bu? Oh pramugari. Ada pramugara cantik, ganteng dan seterusnya. Besok di akhirat kita akan dilayani oleh sinoman yang ganteng dan cantik. Bahkan di sana itu hal apa yang ada di dunia dengan di sana itu berbeda. Artinya begini, hal-hal yang diharamkan di dunia ini bahkan di akhirat halal. Seperti apa? Seperti khamar misalnya. Kemudian seperti misalnya memakai sutera bagi seorang laki-laki. Kemudian misalnya seperti meminum air dari bejana atau gelas emas. Di dunia kan tidak boleh. Begitu di akhirat nanti semua gelasnya ini bejana dari emas. Kemudian bahkan pohon yang berduri di akhirat itu tidak berduri, bahkan akan berbuah dengan buah yang sangat lezat. Nah ini kembali lagi sini. Tinggal waktu sedikit kembali ke ibu-ibu. Kemudian seorang perempuan ini tidak akan mendapatkan bidadara. Tetapi ketika semuanya soleh dan solihah akan bertemu dengan suaminya di dunia, tetapi nanti di sana akan pangling Bu, iya kan? Yang tadinya kurus kering, bagus ganteng, ya jadi atletis. Wis ora tengok kanan kiri, wis marem dengan suaminya itu. Bahkan kekuatan seorang laki-laki dikatakan 100 kali lebih kuat. Jangan khawatir Bu, 100 kali lebih kuat. Dalam hal apa saja silakan bisa membayangkan.
Ada yang bertani misalnya, biasanya suaminya mengkuasa keranjang, wah ini langsung 100 keranjang. Dan seterusnya, contoh-contoh yang lain. Seorang suami di surga nanti akan menjadi seorang suami yang ideal, kekuatannya luar biasa. Kemudian bahkan bentuknya ini seperti bentuknya Nabi Adam. Nah, kemudian ini yang sangat menarik. Saya tutup dengan kisah ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam sebuah hadis panjang. Digambarkan bahwa seorang laki-laki di surga mendapatkan bidadari, 70 bidadari yang ada di sekitarnya. Bapak-bapak lagi bisa membayangkan, baru duduk santai sambil ngopi, sambil dipijet dengan bidadari-bidadari tadi. Ada yang melayani, memberikan pelayanan yang lain dan seterusnya. Sudah penuh itu bidadari-bidadarinya. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang lewat di depan. Kemudian semuanya tercengang. Pandangannya tertuju kepada seorang wanita tadi yang lewat tadi. Sungguh luar biasa kecantikannya dibandingkan dengan bidadari-bidadari tadi. Oh, ternyata perempuan itu adalah siapa? Istrinya di dunia. Seorang istrinya di dunia dulu. Maksudnya, jadi ketika ibu punya suami masuk surga menjadi seorang laki-laki yang soleh, dikelilingi bidadari-bidadari yang sangat banyak, yang cantik luar biasa, seperti tadi ciri-ciri yang sudah kita sebutkan. Kemudian datang seorang perempuan yang begitu cantik, ternyata itu adalah istrinya ketika di dunia. Luar biasa. Maka kemudian dilanjutkan, diterangkan seorang laki-laki tadi bahkan kemudian terpana dengan seorang perempuan tadi, dan kemudian setelah itu akan memalingkan pandangannya kepada bidadari-bidadari lain dan hanya cukup dengan seorang perempuan tadi. Bahkan disampaikan seperti itu karena begitu saking cantiknya. Maka salah satu dari keistimewaan itu di akhirat, Ibu, seorang perempuan yang soleh akan menjadi istri dari suami di dunia. Jadi akan kembali lagi bertemu di sana. Kemudian dijelaskan sedikit lagi, dijelaskan lebih lanjut kenapa demikian. Karena seorang perempuan, seorang istri di dunia merasakan begitu susahnya berjuang menjaga auratnya, menutup auratnya, berjuang membantu suaminya. Ada yang berjuang mencari ma'isyah, membantu suaminya, anaknya membutuhkan biaya di pondok pesantren, di sekolah dan seterusnya, menyelesaikan seluruh pekerjaan di rumah setiap hari, ya kan? Seorang perempuan meskipun dia bekerja juga harus menyelesaikan pekerjaan di rumah, harus nyuci, harus nyetrika, harus masak. Lalu sebatan, Bu, kadang-kadang seorang laki-laki kalau sudah pegang HP ini dipanggil sudah nggak konsen. Pak, di apa namanya? Di kepak gitu ya, baru piye. Seorang perempuan istimewa sekali, sambil telepon temannya, sambil goreng, sereng, sambil nyapu, mesin cucinya sudah penuh, kemudian dimatikan dan seterusnya. Begitu perjuangan seorang wanita di dunia yang diniati dengan amal, diniatkan dengan ibadah, maka kemudian di akhirat dia akan menjadi seorang bidadari, menjadi ratu bidadari di surga. Karena bidadari di surga itu tidak pernah hidup di dunia, mereka tidak pernah merasakan pahitnya dunia, tetapi seorang istri di dunia dia merasakan
pahitnya kehidupan di dunia. Setiap hari kudu mikir setliko, nggih mboten? Wah, selikone numpuk. Besok jalan-jalan pulang lagi, wah numpuk lagi ya. Tapi kalau kita membayangkan setiap satu helai pakaian satu pahala, Bu. Jadi kita membayangkan, Pak, satu selesai, wah dua, dihitung mawon, insya Allah pahalanya setiap helai itu akan ada pahala. Dengan demikian insya Allah akan menjadi penyemangat. Bapak dan Ibu arsyadani wa arsyadakumullah, barangkali itu karena waktu sudah 1 jam apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan kami berlindung dari Allah apabila ada sesuatu yang kurang benar, ada suatu kesalahan dan kekhilafan. Apabila ada sebuah kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan maka dari kefakiran ilmu yang saya dapatkan. Sekali lagi semoga kita bisa senantiasa bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demikian kami akhiri. Ya, Bu. Ya, Bu. Suami yang menikah lebih dari 1. Insya Allah kalau semuanya solihah ya ketemu semua, Bu. Karena tadi kembali lagi ke pasal tadi, tidak akan pernah ada rasa cemburu. Ya, jadi kalau seperti nabi-nabi, rasul-rasul, istrinya banyak, insya Allah juga akan bertemu di akhirat lagi. Tentunya dengan niat ibadah, ya, karena rasul-rasul nabi kan menikah lebih dari 1 kan mereka betul-betul karena Allah. Jadi Rasulullah sendiri tidak hanya menikah dengan seorang wanita yang usia muda seperti Siti Aisyah, tetapi juga dengan istri-istri beliau yang sudah sepuh, sudah janda dan seterusnya. Demikian kira-kira, Bu. Nggih. Sampun nggih. Matur nuwun, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Dengan sedikit kita bertamasya ke surga. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi semangat kita untuk beribadah dan untuk memperbanyak kehadiran di majelis-majelis zikir, kehadiran di majelis-majelis ilmu. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa astaghfiru minkum jami'an ala kulli khuta'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.